Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Shadaqallahul adzim. Puji dan syukur mari sama-sama kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan hidayah dan inayahnya kepada kita, yang alhamdulillah kita masih bisa menikmati petunjuk Allah, pertolongan Allah, serta perlindungan Allah. Mudah-mudahan ini akan tetap kita nikmati sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya selawat dan salam mari sama-sama kita doakan kepada Allah, semoga selalu tercurah buat junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini kita tentu akan melihat dan menyaksikan, bahkan merasakan bagaimana kondisi umat hari ini ketika kita, masyarakat, bahkan dunia dihebohkan dengan datangnya sebuah wabah, sebuah penyakit, yaitu wabah virus COVID-19 atau yang lazim disebutkan dengan virus corona. Dalam menyikapi ini, berbagai macam orang melihatnya, merasakannya. Ada yang merasakan dengan sangat takut, sehingga dia tidak mau berinteraksi dengan orang lain. Ada yang merasakan dengan tidak peduli sama sekali, bahkan dia mengatakan, saya tidak takut dengan corona. Lalu bagaimana sebagai orang-orang yang beriman menyikapi ini? Maka kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, tuntunan agama secara prinsip sudah menjelaskan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat At-Taghabun ayat 11 menjelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidaklah sesuatu pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah.
Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, niscaya dia akan menujuki hatinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dari ayat ini jelaslah bagi kita bahwa secara prinsip tauhid kita, akidah kita, keyakinan kita, ini yang menjadi landasan kita. Segala sesuatu yang menimpa kita, menimpa makhluk Allah, semuanya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ini penting, pondasi dasar kita di dalam menjalankan kehidupan kita ini. Namun demikian, kaum muslimin dan kaum muslimat yang berbahagia, karena ini sudah mewabah, penanganannya tentu kita ikuti pula apa yang ditentukan, yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan protokol kesehatan. Maka sikap kita yang pertama adalah bersabar, yang kedua berikhtiar. Dalam konsep sabar tentu kaum muslimin dan kaum muslimat, dalam kehidupan kita Allah juga sudah jelaskan bahwa Allah akan menguji, akan memberikan cobaan kepada manusia-manusia, kepada makhluknya. Dalam ayat lain Allah juga jelaskan, ahasiban nas ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, dia menyangka, bahkan dia akan dibiarkan berkata amanah, beriman kami, padahal belum diuji? Tentu saja tidak. Dalam surah Al-Baqarah juga Allah jelaskan, kami akan menguji kamu dengan segala sesuatu, diantaranya rasa takut, kekurangan jiwa, kekurangan harta. Inilah diantara bentuk-bentuk ujian yang Allah berikan kepada umatnya. Maka ketika kita kembali kepada konsep awal tadi, segala sesuatu yang menimpa kita merupakan izin Allah dan merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka konsep orang yang beriman, ketika dia diberikan ujian, maka dia bersabar. Kalau kita lihat dalam perjalanan hidup, dalam sejarah, yang paling banyak menerima ujian yang terberat itu diberikan oleh Allah kepada para nabi dan Rasulullah, wali-wali Allah. Maka ketika diberikan kepada kita hari ini, sesuai juga dengan ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah tidak akan memberati diri seseorang kecuali semampunya. Maka kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah yang berbahagia, mari kita bersabar dalam menyikapi segala sesuatu yang menimpa kita, menimpa umat, menimpa masyarakat hari ini. Maka insya Allah, Allah akan bukakan jalan setelah ini. Dalam surat Al-Insyirah Allah juga jelaskan, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, ketika pondasi dasar keimanan dan tauhid kita sudah kokoh, maka yang tak kalah penting dan yang penting kita lakukan, yang perlu kita lakukan adalah berikhtiar. Bagaimana usaha kita di dalam menghindari penularan wabah COVID-19 ini? Tentu kita ikuti langkah-langkah dan upaya yang ditentukan oleh mereka yang punya kepentingan dan punya kewenangan dalam hal ini,
apa yang disebut dengan protokol kesehatan. Jaga kebersihan. Kemudian kalau keluar pakai masker, jangan keluar untuk sesuatu yang tidak penting. Jaga jarak. Kaum muslimin, kalau memang itu sebuah protap kesehatannya tentang itu, maka itu pun wajib kita ikuti. Kaum muslimin jamaah yang berbahagia, di dalam hal ini terkadang ada juga yang berpendapat menyikapi wabah ini, bahwa wabah ini merupakan rekayasa manusia. Maka yakinlah, kalau mereka musuh-musuh Allah, elit-elit global melakukan ini sebuah rekayasa, maka yakinlah rekayasa Allah jauh lebih baik dari rekayasa mereka. Dalam sejarah pernah kita baca bagaimana seorang raja Fir'aun yang membuat sebuah rencana untuk melanggengkan kekuasaannya dengan membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir di negeri Mesir ketika itu. Lalu Allah buat rencana. Ketika Musa kecil lahir, lalu disuruh dihanyutkan di sungai Nil. Ketika dihanyutkan, maka didapatilah Musa kecil itu di dalam sebuah peti, sebuah kotak yang akhirnya diambil oleh istri Fir'aun sendiri. Siapa nyangka kalau kekuasaan Fir'aun yang begitu kuat, yang akhirnya direcoki, dihancurkan oleh anak angkatnya sendiri, Musa. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, tentu ini menjadi sebuah pelajaran berharga bagi kita dalam menyikapi segala sesuatu yang datang. Sesungguhnya Allah akan menyediakan yang terbaik setelah ini, yang tersempurna setelah ini. Kalau kita jalani, kita hadapi semua macam bentuk musibah. Di antara ada musibah kurangnya harta karena tidak bisa keluar bekerja apa-apa. Yakinlah, kaum muslimin dan muslimat, Allah akan membukakan jalan untuk kita, karena sesuai dengan ayat yang dibacakan tadi, inna ma'al usri yusra, sesungguhnya bersama kesulitan itu Allah akan berikan kemudahan. Mudah-mudahan Allah bisa memberikan jalan yang lebih baik setelah ini, dan kita jelang insyaallah pelaksanaan ibadah Ramadan yang lebih kurang 10 hari lagi dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan datangnya Ramadan, wabah pun pergi. Demikian tausiah singkat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.